berdasarkan pada kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang Tuhan percayakan ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan di saat ini biarlah boleh menjadi suluh bagi langkah kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup memuliakan nama Tuhan karena kami mau memberlakukan apa yang Tuhan titahkan dan perintahkan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap Tuhan bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 berkata demikian, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bicara soal hamba Tuhan yang dicatatkan dalam kitab Yesaya yang kita baca dan kita renungkan saat ini membicarakan terkait dengan semangat yang ia miliki sebagai seorang murid. Yang menariknya adalah ia menggunakan beberapa indera yang mengajak kita untuk merenungkan apa arti menjadi seorang murid dan teladan. Ada lidah, ada juga telinga, karena bicara soal mempertajam pendengaran. Bicara soal lidah dan bicara soal pendengaran, ini terkait dengan integritas dari seseorang yang dipercaya Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Nya. Bagaimana ia mau menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki apabila ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Bagaimana ia mau memperkatakan kebenaran firman Tuhan atau sabda Tuhan kepada umat dengan tajam dan tepat jika ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu ia katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari ini kita kembali merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Bahwa firman Tuhan yang dipercayakan disampaikan melalui tutur dan nubuatan hambanya ini sungguh-sungguh merupakan sebuah semangat baru bagi mereka yang berbeban berat, bagi mereka yang letih lesu, didahului dengan sebuah bentuk sikap seorang murid yang mendengarkan dengan baik. Jadi apa yang ia dengarkan kemudian tersampaikan untuk menguatkan. Ini mau menunjukkan kepada ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik dan saya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka kekuatan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita itu juga seharusnya kita transfer menjadi sebuah bentuk penguatan bagi mereka yang berbeban berat dan letih lesu. Apa yang menjadi bagian dari kekuatan kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita saat ini adalah bagaimana ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik dan saya sungguh-sungguh menggunakan indera yang Tuhan Allah anugerahkan secara khusus dalam pendengaran
akan kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Di hari ini ketika kita kembali mendengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh seperti seorang murid yang karena itu mau taat, mau setia melakukannya. Lalu ketika menyampaikan itu, apapun yang kita sampaikan, apapun yang keluar dari tutur dan setiap perkataan kita, sungguh-sungguh menguatkan sesama orang-orang yang secara khusus saat ini berada dalam berbagai macam kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran karena berbagai macam hal, kehilangan pekerjaan, kelemahan tubuh, bagaimana mereka berduka cita dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang mau dikatakan adalah lidah seorang murid, lidah orang-orang percaya, lidah orang-orang benar haruslah menghasilkan kata-kata yang menguatkan mereka yang saat ini sedang ada dalam keletihan, kegundahan, kekhawatiran. Selanjutnya ini bicara soal bagaimana hamba Tuhan ini dikatakan sungguh-sungguh taat dalam perilakunya. Dikatakan di sana ketika Tuhan Allah membuka telinga, ia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini mau menunjukkan ia sungguh-sungguh maju. Apapun yang Allah perintahkan sungguh-sungguh dilakukan, tidak ada pemberontakan di sana. Bahkan ia tidak melihat ke belakang, tapi sungguh-sungguh menatap apa yang mau Allah sampaikan untuk dilakukan dan dikerjakan. Dan karena itu aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat ini mau menyampaikan kepada kita bagaimana hamba Tuhan ini sungguh-sungguh memberi dirinya. Ketika ia sungguh-sungguh menatap pada apa yang Allah perintahkan, apapun yang terjadi, kesakitan, dinodai, diludahi, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, itu tidak meluruhkan semangatnya untuk tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Dan karena itu hari ini mari bertanya, Tuhan sedang inginkan saya untuk lakukan apa? Lakukan kehendaknya, lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, tapi dalam ketaatan dan kesetiaan. Sehingga persoalan apapun, permasalahan apapun, situasi-situasi yang buruk di sekitar kita yang melukai kita sekalipun, tidak menghilangkan sukacita dan semangat kita untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan yang benar, melakukan yang Tuhan Allah perintahkan, lalu taat dan setia mengerjakan misi Allah, yaitu menghadirkan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, di keluarga, di jemaat, dan di masyarakat. Biarlah di hari pertama di minggu ini, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, dan saya sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan yang karena itu taat mendengarkan suara Tuhan, dan murid Tuhan juga yang setia, mau mengerjakan apa saja sekalipun kita berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pergumulan. Kita yakin, kita percaya Tuhan Allah menguatkan kita, dan karena itu kita juga mau menguatkan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, sebab kasih-Mu memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup, hingga kami boleh masuk di awal minggu yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami hidupi dan jalani. Biarlah dengan kekuatan kasih setia Tuhan, kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menjalani hidup dengan mendengarkan apa kata Tuhan dan mengerjakannya dalam perjalanan dan tanggung jawab hidup orang beriman hari kesehari. Di dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Tuhan melihat apa yang kami perlukan dan butuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga dalam setiap hal yang dikerjakan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, pelayanan, dan segala macam aktivitas yang Tuhan pertaruhkan. Biarlah setiap perkara demi perkara boleh dihadapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan terus-menerus melibatkan Engkau. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini ada dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mari Tuhan hibur
lipurkan lara mereka, sehingga dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, seluruh warga jemaat, khususnya bagi mereka yang berduka cita, dan tiap orang yang mendengarkan suara Tuhan dan berdoa bersama-sama di saat ini juga memiliki kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, dalam berbagai macam jenis penyakit yang dihadapi, termasuk COVID-19. Mari Tuhan, Engkau pulihkan, kami yakin, kami percaya, melalui bilur-bilur darah Yesus Kristus, ada kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan perkenankan. Karena itu, biarlah tiap-tiap mereka yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh boleh terus-menerus memiliki keyakinan dan pengharapan di dalam kasih dan setia Yesus Kristus saja. Dan karena itu ketika mereka berangsur-angsur pulih, biarlah mereka terus boleh menjadi saksi bahwa benar Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang bersyukur, bersukacita atas keberhasilan hidup, juga atas pertambahan usia pribadi maupun pernikahan. Mari Tuhan, Engkau lengkapi sukacita hati mereka. Biarlah segala sesuatu boleh diisi dengan ungkapan syukur seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Lalu hidup yang Tuhan perkenankan semakin berarti karena ada Tuhan bersama-sama dengan tiap orang yang bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini. Secara khusus bagi GPB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, Tuhan berkati presbiter, pengurus pelayan pelkat, tenaga administrasi gereja, koster gereja, seluruh pengurus dan pelayan pelkat. Mari Tuhan Engkau memberkati panitia-panitia yang ada. Tuhan sertai, hikmat Tuhan tercurah, kebersamaan, kekuatan saling menguatkan, saling menghibur dalam kasih, saling menegur dalam pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah itu senantiasa menjadi bagian yang utuh dalam kebersamaan seluruh warga jemaat. Lalu kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati pemerintah negeri ini, Tuhan juga berkati pemerintah daerah, Tuhan juga berkati seluruh warga masyarakat Sanga-Sanga dan sekitarnya. Lalu biarlah hidup dan kehidupan kami semakin dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, damai sejahtera Kristus. Lalu kami berdoa, biarlah COVID-19 ini segera berlalu, lalu kami juga boleh menjadi orang-orang yang mengisi waktu kami dengan tetap setia menjalankan protokol kesehatan yang diperintahkan dan diimbaukan. Lalu dalam ketaatan dan kesetiaan kami juga boleh berhasil bersama-sama melawan dan mengantisipasi, bahkan menghentikan proses penyebaran virus COVID-19 yang ada. Beri hikmat-Mu Tuhan, kekuatan kesabaran di dalam Tuhan, bahkan kesehatan sungguh, sehingga hari-hari hidup kami diisi dengan penuh syukur apapun yang kami hadapi. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Jangan biarkan kehendak kami jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup dan kehidupan kami. Lalu kami mau berjalan hanya dalam anugerah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera Kristus senantiasa tinggal menetap dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.